Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Perintah Allah, wabtaghi, apa ibtaghi? Carilah. Ini perintah. Al-amr lil wujub. Semua perintah dalam Al-Qur'an aslinya adalah untuk wajib. Artinya apa? Wajib kamu mencari. Apa wajib dicari? Fima ataqallahu darul akhirah. Wajib cari apa yang Allah siapkan, yang Allah berikan untuk kau untuk kehidupan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hadis yang ke-47. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Rawahu Razin. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal seluruh kesalahan. Hubbud dunia, cinta dunia. Ra'su, kepala, ataupun asas, dasar, pangkal. Kulli khati'ah, seluruh kesalahan, seluruh perbuatan dosa. Kalau kita lihat, semua kemaksiatan, semua dosa, itu asasnya adalah karena cinta dunia. Kalau kita telusuri lagi, maka asli penyebab kesalahan tadi dibuat karena kecintaan terhadap dunia. Semua yang haram yang terlaksanakan oleh kita itu pangkalnya adalah cinta dunia. Atau semua kewajiban yang kita tinggalkan, yang kita lalaikan, itu pun karena cinta dunia. Amar ma'ruf ditinggalkan karena cinta dunia. Nahi mungkar enggak dibuat karena cinta dunia. Intinya seluruh pelanggaran dalam syariat, khati'ah, kesalahan, baik itu kesalahan yang berupa haram, baik itu kesalahan yang berupa makruh, ataupun kesalahan yang berupa khilaful aula, yang tidak utama, ya. Itu diusut-usut lagi, maka penyebab asalnya adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Ini hadis Nabi SAW, ya, kita yakin bahwa apa yang Nabi sabdakan pasti benar, walaupun belum masuk dalam otak kita. Apa itu dunia? Sekarang kita memahami itu, cinta dunia adalah pangkal semua kesalahan. Sekarang apa itu dunia? Sehingga cinta kepada dunia tadi kok dibuat menjadi alasan pangkal kesalahan. Apa itu dunia? Ada yang tahu, Pak? Dunia. Hah? Materi, harta, ya, wanita, istri, anak, jabatan. Ya, semua kita nampak di dunia ini dunia namanya. Enggak. Bangunan, kebun-kebun, toko, enggak. Kerja-kerja, pangkat kita. Ini semua dunia.
Nah, kok mencintai itu adalah pangkal daripada dosa, kesalahan. Padahal Islam juga memerintahkan kita untuk mencintai istri, mencintai anak, ya enggak? Mencintai waton, kampung halaman. Ya, bahkan juga dalam syariat kita diperintahkan untuk mencintai atau membela harta kita. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela harta dia, maka dia syahid. Ya, enggak rela dia harta dia dirampok orang. Dia lawan rampok tadi sampai meninggal, dia syahid. Artinya kita diperintahkan untuk menjaga harta kita, jangan mau kasih harta itu, enggak, bela. Nah, kok dikatakan cinta dunia, cinta harta, cinta istri, cinta anak, cinta dunia ini pangkal dari semua dosa. Satu sisi kita disuruh untuk mencintai. Kenapa? Kalau nggak ada cinta, karena hidup dunia ini. Islam adalah agama cinta. Islam adalah agama yang penuh dengan cinta. Maka Al-Quran dimulai dengan Ar-Rahman, sifat Allah. Bismillahirrahman. Jadi setelah Allah adalah nama zat, bukan nama sifat. Allah adalah nama zat Allah. Apa sifat Allah? Ar-Rahman, yang maha penyayang. Ya, Al-Quran dimulai dengan sifat penyayang. Maka umat Islam pun, ya, sifat yang pertama yang mesti kita pelajari sayang, cinta, ya, perasaan sayang, perasaan cinta. Nabi SAW, ya, bil mu'minin raufur rahim, rahmatan lil alamin, sifat kasih sayangnya lebih. Jadi agama yang paling mengedepankan kasih sayang itu Islam. Ya, bahkan di dalam perang sendiri pun ada kasih sayang. Ya, dalam perang ada kasih sayang. Ajib perang Islam ini, Pak. Fikih tentang jihad itu luar biasa itu. Kalau dipahami maka terkagum kita, kagum-kagum kita bagaimana Islam menampakkan sisi rahmatnya dalam suasana perang. Ya. Dalam suasana perang saja Islam masih menampakkan sisi rahmatnya, apalagi dalam suasana damai. Ya. Jadi Islam agama kasih sayang, agama cinta. Tetapi kok mengapa dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah? Cinta kepada dunia adalah pangkal semua kesalahan. Jadi yang dalam hadis ini yang dilarang itu bukan asli cinta. Bukan asli cintanya. Kita tidak bisa menghilangkan cinta dunia, Pak, dari hati kita, nggak bisa. Bisa Pak hilangkan cinta istri dari hati Pak? Tak mungkin kan? Bisa kita menghilangkan cinta kepada anak dari hati kita? Nggak bisa. Bisa Pak menghilangkan cinta kepada ibu bapak dari hati? Nggak bisa. Ya. Asal cinta, Allah ciptakan manusia dengan diikat dengan sifat cinta. Ada dalam hati kita itu ada asal, ya. Cinta yang asal itu nggak dilarang. Ya. Bahkan dalam hadis-hadis lain yang kita pernah bacakan, kita singgung juga, ya, Ar-Rahimun yarhamuhur Rahman. Orang yang punya kasih sayang, maka Allah akan sayang kepada dia. Irhamu man fil ar, sayangilah. Dalam bahasa lain, cintailah yang ada di bumi ini. Yarhamkum man fis sama, maka yang di langit akan sayang kepada kamu. Jadi asal cinta tak bisa dibuang. Tetapi yang dilarang, ya, yang ditekankan oleh Nabi ini untuk diingatkan, cinta bagaimana? Ya, cinta kepada sesuatu, cinta kepada dunia yang melebihi daripada batas yang Allah tentukan. Melebihi, ya. Ifrat sudah ifrat, terlalu. Cinta itu sudah terlalu. Apa contoh, apa bukti cinta terlalu? Apa batasannya itu kita mencintai itu terlalu? Pertama, ya, dengan cinta tadi menghalangi kita dari melaksanakan yang wajib. Kita cinta pada sesuatu, karena cinta itu kita terhalang dari melaksanakan yang wajib. Itu berarti cinta kita pada itu sudah lewat batas, ya, sudah oversize, kelewatan batas sudah. Itu yang dilarang. Yang kedua, cinta kita pada sesuatu membuat kita berani berbuat maksiat, berani untuk melaksanakan yang haram. Nah, agak sepele yang haram itu. Kita cinta pada dia, maka kita berani buat yang haram. Itu sudah
melewati batas. Artinya cinta pada sesuatu yang melanggar syariat Islam, melanggar perintah-perintah Allah, atau mendahulukan selain Allah daripada Allah. Ya, mendahulukan selain Allah dan Rasulnya daripada Allah dan Rasulnya. Nah, itu cinta yang di sini. Cinta kepada itu adalah ra'su kulli khati'ah. Kalau kau telah melewati batasan yang Allah takdirkan, yang Allah tentukan, maka itu ingat pangkal dari semua dosa-dosa. Orang tidak sholat gara-gara apa? Usut-usut dia gara-gara toko. Toko adalah cari dunia. Gara-gara jabatan, cari dunia. Gara-gara olahraga, cari dunia. Juga itu dunia. Semua diusut-usut adalah meninggalkan sholat gara-gara cinta dia pada dunia. Ya. Orang berzina pasti maling karena cinta dunia. Korupsi karena cinta dunia. Menipu karena cinta dunia. Membunuh karena cinta dunia. Ya. Ra'su kata Nabi. Ra'su itu pangkal. Ya, pangkal dari semua kesalahan itu cinta dunia. Insyaallah ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu, anak kamu itu fitnah. Harta dan anak itu ujian, Pak. Ya. Maka ini kita masukkan di hati, ini harta, anak bagi saya adalah fitnah, ujian. Ya. Apa arti fitnah? Ujian. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia ya, fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Maka kita ini diperintahkan untuk hadapi ujian tadi. Bukan disuruh lari dari ujian. Wah, fitnah ini harta ini adalah buang harta semuanya. Nah, Bapak berarti bukan hadapi fitnah, tapi ingin lari dari fitnah. Anak semua fitnah, dah tinggal anak. Bapak berarti bukan hadapi fitnah, tapi melari dari ujian. Perintah Allah hadapi ujian. Ya, hadapi ujian, jangan lari dari ujian. Harta dan anak kamu adalah fitnah. Ya. Jangan sampai ujian kamu ini gagal. Kamu diuji oleh Allah, jangan gagal. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Orang beriman sesungguhnya sebahagian dari istri kalian dan anak kalian adalah aduwwan lakum, musuh kamu. Istri kita nih musuh. Anak kita musuh. Fahdharuhum, hati-hati dengan mereka. Masya Allah. Ya. Jadi kalau seandainya kita nggak bisa menjalani ujian tadi, maka yang tadinya harusnya cinta jadi musuh. Istri kita, anak kita, harta kita, itu ujian. Lulus atau kita gagal di ujian ini. Dan cinta kita kepada istri, kepada anak, kepada harta itu sudah tabiat manusiawi. Ya, tak bisa kita lepaskan diri kita dari itu. Kita tabiat manusiawi. Apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah wal dhahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am. Dihiasi manusia tadi dengan kecintaan pada syahwat. Kepada apa? Minan nisa, kaum wanita, wal banin, anak-anak, wal amwal, harta yang banyak, wal dhahab, emas, perak, khayl musawwamah, kuda. Masya Allah. Maka apa adalah dzalika mataul hayatid dunya? Itu semua merupakan perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Jadi kita mau nggak mau kita hidup di dunia kita mesti cinta. Tapi jangan sampai kecintaan kita membuat kita gagal. Sehingga menghalangi dari melaksanakan perintah Allah. Mengapa dikatakan orang tidak sholat berjamaah di masjid? Alasannya apa? Ujung-ujung dunia lah. Gara-gara anak cari nafkah untuk istri. Berarti kamu mendahulukan istri daripada panggilan Allah. Ya, tidak bisa. Ya. Kalau kita yakin ini hadis Nabi ini, kita akan dahulukan Allah di nomor satu ketika panggilan Allah datang. Ya, ya Rabbi, semoga Allah kasih kepahaman insyaallah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari semua kesalahan.
Kata Nabi SAW kan, ahbib habibaka haunamma asa ayakuna baghidaka yaumamma. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, jangan berlebih-lebihan. Mengapa? Suatu hari nanti akan menjadi musuhmu. Dan terlalu kita cintai nanti akan jadi musuh. Wa abghid baghidaka haunamma asa ayakuna habibaka yaumamma. Dan bencilah musuhmu sekedarnya saja, jangan terlalu benci. Karena bisa jadi nanti suatu saat dia menjadi orang kau kasih, menjadi kekasihmu. Ya. Terlalu cinta jadi benci, terlalu benci jadi cinta. Sekedarnya saja. Dia cinta kepada anak, pada istri, kepada harta, pada jabatan, sekedarnya. Ya. Kalau ada cinta nggak harus semangat hidup nih. Ya. Yang kita semangat, apa semangat kita semangat cinta. Yang kita semangat cinta. Tapi jangan sampai kelebihan. Maka kita boleh punya dunia, kita tidak disuruh untuk meninggalkan dunia. Ya, punya dunia, boleh jadi orang kaya, Ustaz. Silakan aja. Tak ada larangan jadi orang kaya, kan? Saya tadi bilang kita ini disuruh menghadapi ujian, bukan disuruh lari dari ujian. Ya, kalau lari dari ujian lebih gagal lagi. Enak hadapi, gagal, ada nilainya, ada kontennya, walaupun konten 1. Itu kalau anak-anak pondok itu kalau ujian Pak, walaupun salah semua nilainya, tetap saya kasih nilai. Minimal nilai hadir di kelas ujian atau nilai ngisi. Nilai ngisi, walaupun salah-salah, ada nilainya, nilai capeknya. Tapi kalau dia nggak hadir, ya nol nih kan, ya, tak ada nilainya. Ya, lari dari ujian. Enak kita hadapi ujian. Nah, nanti Allah SWT punya kasih sayang nanti. Orang yang bunuh diri itu ingin lari dari ujian. Ngapa bunuh diri? Banyak ujian dari hidup nih. Matilah. Nah, Allah suruh kita hadapi ujian. Dan ingat, Allah tidak akan menguji seorang hamba melebihi batas kemampuan dia. Kita yang anggap kita ini nggak mampu. Padahal Allah mampu. Allah kasih kita ujian, pasti dalam ilmu Allah kita mampu untuk menghadapinya. Karena sudah kaidah daripada Allah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali dengan kemampuan dia. Nah, itu. Semoga Allah SWT kasih kita kepahaman terhadap hadis Nabi ini. Jadi cinta dunia ini nampaknya baik, Pak, ya. Tapi beban. Ya. Kita minta dunia, minta dunia. Ini enggak disalahkan, enggak dilarang. Boleh enggak kita minta dunia, Pak? Boleh enggak kita minta harta? Boleh enggak? Sama Allah. Boleh, ya. Minta jabatan, boleh enggak? Tak haram hukumnya, mana ada haram hukumnya. Tapi kita perlu pahami bahwa meminta dunia kepada Allah sama dengan, ya Allah, tambah aku beban, ya Allah. Ya. Ketika kita nggak punya mobil, ya Allah, ingin punya mobil, enak kalau ada mobil, bisa bawa istri, bawa anak jalan-jalan, ya. Minta mobil sama Allah. Ketika ada mobil, berarti minta tambah beban. Ya, minyak mobil lagi, ya, beban bersihkan mobil, servis mobil, bayar pajak mobil, banyak beban, ya, di balik mobil. Jadi kita tanpa sadar kita minta, ya Allah, minta beban mobil, ya Allah, minta beban mobil. Ketika mobil satu bebannya, mobil dua. Jadi semakin banyak dunia yang kita miliki, semakin banyak beban. Satu orang Hindu di India, ya, Hindu kelas bawah, Kudra, yang Sudra, ya. Dia doa, miskin, tidak punya apa-apa. Bram, Tuhan ini Bram, minta kuda, Bram. Aku kemana-mana jalan kaki cuman. Ya Tuhan, aku ingin kuda untuk ku kendarai. Ya, berilah aku kuda. Maka tak lama dari dia doa tadi lewat rombongan raja. Rombongan raja lewat di depan sungai. Ada jembatan. Sungai kecil, ya, sungai bisa dilewat. Maka raja dengan tentaranya naik kuda yang besar, dia bisa lewat sungai tadi. Tapi ada anak raja, dia punya kuda kecil. Anak raja punya naik kuda kecil. Maka kuda kecil nggak bisa lewati sungai ini.
Kata raja bilang, siapa lah bisa bantu nih? Ah, ini ada orang ini. Sini, sini, sini. Kalau tadi doain sini. Tolong kamu gendong kuda ini nyeberangi sungai. Gendong kuda anak saya ini nyeberangi sungai. Maka digendonglah kuda. Sampai tengah-tengah sungai dia bilang, "Oh Ibrahim, oh Tuhan, kau salah paham. Kau salah paham Tuhan. Aku minta kuda untuk aku naiki, bukan minta kuda untuk dinaiki oleh kuda." Salah paham Ibrahim itu. Inilah dunia, hakikat dunia. Kita minta dunia sama Allah, kita menganggap kita akan dapat nikmat, ya, dapat kemudahan. Sesungguhnya Allah kasih kita dunia untuk membebani kita, menambah beban kita. Ah, Bapak hati-hati minta istri lagi, nambah beban itu. Ya, nambah beban. Ya, bukan mengurangi beban, minta dunia itu nambah beban. Jadi dunia ini dijalani saja, tak perlu diminta. Takdir Allah itu sudah tetap. Bapak akan dapat rezeki sekian-sekian sebelum mati. Itu rezeki yang Allah takdirkan, takkan bertambah, takkan berkurang. Bertambah kerja tidak menambah rezeki, berkurang kerja tak mengurang rezeki. Ya? Yang kita minta sama Allah itu adalah akhirat. Ini yang akhirat. Akhirat itu belum, ya. Kalau kata ulama Urdu, dunia biqadri muqaddar. Akhirat biqadri masyaqqat. Dunia itu kita dapat sesuai dengan takdir, bukan sesuai dengan usaha. Ingat, dunia itu kamu dapatkan sesuai dengan takdir, tulisan takdir, bukan dengan usaha. Orang banyak usaha, betul itu banyak dapat. Kalau takdir kecil, dapat kecil sedikit. Orang yang usaha kecil, belum tentu dapat kecil. Kalau takdirnya besar, banyak dapat dia. Dunia didapatkan sesuai dengan yang ditakdirkan, tetapi akhirat didapatkan biqadri masyaqqat, sesuai dengan usaha kamu. Usaha banyak dapat banyak nanti di akhirat. Usaha sedikit dapat. Ya, tak ada usaha tak dapat. Salah usaha salah dapat nanti. Ya. Maka itu yang dikejar itu akhirat, bukan dunia. Kejar dunia ini hati-hati. Kenapa? Karena kecintaan dunia mudah masuk. Kita kejar dunia, bersamaan kita mengejar dunia, masuk cinta dunia ke hati kita. Ya, untuk cinta dunia nih Pak, nggak perlu usaha, tak perlu diusahakan. Karena apa? Karena orang itu kalau petani itu Pak, untuk mendapatkan rumput perlu nggak nanam rumput? Nah, rumput itu tak perlu ditanam, dengan sendirinya tumbuh, Tapi kalau untuk dapatkan padi harus usaha. Untuk dapatkan akhirat mesti usaha. Kalau nggak usaha nggak dapat. Dunia ini tanpa usaha pun dapat ya, apalagi diusahakan. Maka cinta dunia nih Pak, ya, kalau kita usaha dunia pasti dapat. Masuk cinta dunia ke hati kita. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, tapi kamu lebih mendahulukan kehidupan dunia. Ya. Ya Rabbi, Allah mahfazna min fitnatid dunya. Allah jaga kami dari fitnah dunia. Maksud doa Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau ya daripada fitnah dunia. Minta daripada Allah perlindungan dari fitnah dunia nih. Dunia ini fitnahnya luar biasa. Dalam hadis, ad-dunya hulwatun khadiratun. Dunia ini manis hijau. Kalau dirasa dia manis, kalau dipandang dia menyejukkan mata, hijau, enak. Ya, dipandang enak, dirasa enak. Fitnah semua. Nah, dunia ini Pak ya. Ditengok enak. Kita nggak dapat. Tengok orang pakai mobil. Wah, enak rasanya pakai mobil. Kita nih miskin, tengok orang pakai baju baru, pakai ya Masya Allah, nampak rumahnya mewah. Enak, kayaknya enak. Dipandang enak, apalagi dirasa hulu, manis. Wa innallaha mustakhlifakum fiha. Sesungguhnya Allah menguji kamu di dunia ini. Fattaqud dunya wa taqun nisa, kata Nabi. Maka takutlah pada fitnah dunia dan pada fitnah wanita. Masya Allah. Jadi kecintaan pada dunia yang berlebih-lebih itu dapat membuat kita tersalah. Kemarin kita bahas masalah rezeki, Pak ya.
Untuk dunia nih perintahnya cukup jalan saja. Jangan nak yoyonian. Tapi kalau untuk akhirat harus sungguh-sungguh. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Perintah Allah wa bataghi, apa itaghi? Carilah. Ini perintah. Al-amru lil wujub. Semua perintah dalam Al-Qur'an aslinya adalah untuk wajib. Artinya apa? Wajib kamu mencari. Apa yang wajib dicari? Fima ataqallahu darul akhirah. Wajib cari apa yang Allah siapkan, yang Allah berikan untuk kau untuk kehidupan akhirat. Cari bekal untuk akhirat. Itu wajib. Kenapa? Cari bekal akhirat. Nah, baru bagus. Karena ini perintah wajib. Perintah wajib cari bekal untuk kamu akhirat. Perintah wajib wabtaghi. Cari kata Allah. Tapi kalau untuk dunia, cari bekal dunia kayak mana? Wala tansa. Apa perintahnya? Wala tansa. Al-Quran. Jangan kamu lupa. Jangan kamu lupa. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia ini. Untuk dunia cukup jangan lupa. Nggak perlu cari. Apa perintahnya? Jangan lupa. Tapi kita hari ini dibalik. Ya enggak? Saya dibalik hari ini. Kalau untuk dunia cari. Untuk akhirat jangan lupa. Ibu-ibu bapak sering kasih anak-anak kan, anak pergi kuliah jauh-jauh ke Amerika, ke Jakarta. Nak, sungguh-sungguh belajar, jangan lupa sholat. Iya. Anaknya kerja ke Australia, nak, sungguh-sungguh kerja, jangan lupa sholat. Ini kayaknya benar, tapi salah ini. Ya, apa kata Allah? Sungguh-sungguh cari akhirat, jangan lupa dunia. Anakku, sungguh-sungguh ibadah, jangan lupa belajar. Bagus. Ya, sungguh-sungguh kamu sholat, nak. Sungguh-sungguh ngaji kamu, jangan lupa kerja. Untuk kaidah yang Allah kasih pada kita balik-balik kepada Allah ni kan. Untuk dunia mati-matian, untuk akhirat cukup jangan lupa. Enggak kata Allah. Untuk akhirat ibtari, cari. Untuk dunia wala tansa, jangan lupa. Karena apa kata ulama jangan lupa nih? Kalau sesuatu yang belum ada itu mesti dicari. Mungkin ada, mungkin enggak ada. Mungkin dapat, mungkin enggak dapat. Itu berarti itu sesuatu belum tahu ada apa enggak adanya. Mesti dicari. Tapi kalau sesuatu yang sudah ada, cukup jangan lupa. Mungkin kamu lupa di mana taruhnya. Tapi sudah ada. Ya, enggak perlu cari. Jangan lupa baik. Karena apa? Sudah ada. Rizki dunia nih, benda-benda dunia nih ya, harta kita, jabatan kita, ini semua adalah sudah Allah tetapkan, sudah ada dah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kamu itu bukan di dunia, di langit rezeki kamu itu. Dan tertulis kita dalam perut ibu kita 4 bulan, sudah Allah tulis. Malaikat Allah perintahkan bikatbi rizkihi wa ajalihi wa syaqiyyin aw sa'id. Tulis untuk bayi ini rezekinya, ajalnya, nasib buruknya, nasib baiknya. Ditulis dah. Belum lahir lagi sudah Allah tulis rezeki untuk kita. Ala wa inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Nabi mengatakan, ketahuilah tidak akan mati seorang jiwa sampai sempurna rezekinya di dunia ini. Baru dia mati. Kalau orang itu mati Pak, karena sudah habis rezekinya. Artinya apa? Sudah Allah siapkan, sudah ada rezeki kamu itu sudah ada. Cukup jangan lupa. Insyaallah, jangan lupa. Ya. Kalau cari-cari dunia ini ya, tak perlu cari. Karena kemarin saya bilang kan, secapek-capeknya kita mencari rezeki, ketahuilah rezeki lebih capek mencari kita. Nah, ya Rabbi, semoga Allah kasih betina. Caranya adalah bagaimana caranya? Supaya cinta dunia enggak mengelabui kita, cinta dunia enggak menenggelamkan kita nih Pak. Bagaimana caranya? Ulama mengatakan ada 2 cara. Yang paling jitu ya. Pertama, datangkan kepada hati kita cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ya, lebih ya. Bagaimana kita bicara kebesaran Allah, mentaati perintah Allah, jadikan Allah nomor 1 dalam hidup kita. Jangan jadikan istri kita, anak kita, pekerjaan kita penghalang kita mentaati Allah. Ya.
Nah, nih. Yang kedua, bagaimana kita mendatangkan di hati kita cinta akhirat. Yakin bahwa kita akan pergi ke akhirat. Tidak seperti orang-orang yang ateis atau orang-orang yang tak ada agama ya. Yang bukan Islam, yang tak ada pikir akhirat. Orang Islam ini ada pikir akhirat. Dia memikirkan dia setelah mati ini satu kehidupan yang menunggu dia. Itu kehidupan yang asli sesungguhnya, kehidupan akhirat tuh. Ya, disitulah kebahagiaan sesungguhnya dan disitulah kegagalan sesungguhnya di akhirat. Maka kalau itu dipikirkan ya, direnungkan, insya Allah kecintaan dunia tidak akan bisa masuk apa tuh mempengaruhi jiwa kita. Jadi kata ulama, dunia ini seperti air laut. Ya, kita sekarang dikirim Allah kapal, kita kadang menaiki kapal untuk mengarungi lautan ini, Pak. Perlu nggak air laut? Perlu, karena kita akan menuju akhirat. Tak mungkin bawa sampai ke akhirat kalau nggak lewat dunia. Bisa nggak, Pak? Bisa nggak Bapak sampai ke akhirat tempat dunia? Nggak bisa Bapak sampai ke akhirat. Bapak berarti kalau Bapak sampai ke akhirat tanpa lewat di dunia, apa malaikat namanya? Atau jin dunia ya, malaikat atau bidadari ibu ya, tak melewati dunia tapi ada di akhirat. Nah, malaikat dan bidadari semua yang lewat, yang menempuh akhirat, atau dia lewati dunia tapi tak sampai akhirat, batu, pasir, tanah, air, nah, itu lewat dunia dia tapi tak sampai akhirat. Kalau manusia nih ya, sakalain, manusia dan jin, dua makhluk. Jadi surga dan neraka itu Allah ciptakan untuk sakalain dalam surah Rahman, ya. Untuk sakalain, dua orang yang Allah kasih beban. Siapa? Jin dan manusia. Mereka ini orang-orang yang lewat dunia sampai ke akhirat. Tidak akan sampai ke akhirat kalau nggak lewat dunia. Jadi kita perlu air nggak? Dunia ibarat air, perlu air untuk sampai kepada seberang sana akhirat. Kita lagi menempuh semua nih. Tetapi jangan sampai air tadi masuk ke dalam perahu kita. Ya, ketika air masuk dalam perahu, maka perahu penuh berisi air, tenggelam dia. Kandas gitu, Pak. Nah, kita ini cukup berjalan di atas air. Jangan sampai air yang masuk ke dalam perahu kita. Kata ulama kan, dunia itu di tangan, akhirat di hati atau di kepala. Ingat, ketika yang di kepala goyang, lepasin di tangan, pegangnya di kepala. Itu akhirat, agama itu di kepala, dunia di tangan. Nah, kita ke ibu angkat kan, ada beban di kepala, ada beban di tangan. Nah, ketika kira-kira beban di kepala ini goyang akan jatuh, lepas di tangan nih, pegang di kepala. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Dunia di kepala, akhirat di tangan. Ketika goyang dunianya, lepas akhiratnya, pegang dunia. Ya Allah, orang nggak sholat gara-gara dunia nih. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ini ada hubungan dengan hadis berikutnya, hadis yang ke-48. Ahabbul a'mali ilallahi atwamuha wa in qalla. Kita baca ya. Ahabbul a'mali ilallah. Ahabbul a'mali ilallahi atwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah yang dawam, yang terus menerus walaupun sedikit. Amal yang paling Allah cintai yang dibuat terus menerus walaupun sedikit. Artinya istiqomah. Inilah amal yang paling Allah cintai. Amalan yang dibuat dengan istiqomah. Allah mazukna istiqomah, semoga Allah kasih kita keistiqomahan. Maka kata Nabi, kalian buatlah amal yang kalian mampu. Jangan paksakan, bebankan diri kalian terlalu sehingga engkau beramal sekali habis tinggalkan. Ya, apa ngejos? Aku ini beramal lama mati nampaknya, akhirat pasti. Dunia ini semua tinggalkan. Maka malam ini Bapak nggak tidur, baca Quran sepanjang suntuk sampai subuh, tahajud, baca Quran, zikir. Insya Allah besok tak lagi buat amal. Bagi bisa tahan seminggu cuman, habis seminggu meninggalkan tahajud. Ya fulan, la takun mithla fulan, kata Nabi Umar, jangan jadi seperti si fulan. Karena yaqumul lail fa taraka qiyamal lail. Dulu dia rajin tahajud salat malam,
tapi sekarang meninggalkan sholat malam. Jadi amal jangan ngejosan. Amal ini dibuat dengan hostnya dengan sadar, ya. Ambillah amal matutiqun kata Nabi, yang kalian mampu, ya, yang kalian mampu. Ketahuilah bahwa Allah tidak pernah bosan ngasih pahala kepada kalian sampai kalian sendiri yang bosan buat amal. Allah nggak pernah bosan ngasih pahala sama kalian sampai kalian sendiri yang bosan untuk buat amal. Ya, maka kalian jangan bosan, jangan terlebih-lebihan, ya. Jangan ifrat, berlebih-lebihan dalam segala hal, ya. Insyaallah kita buat, ya, berterusan tadi, istiqomah. Maka mungkin kita ini kan berbeda-beda kemampuan kita nih. Ada yang mampunya sholat malam, ada yang mampunya puasa siang, puasa kuat, ya. Ada yang mampunya baca Quran, ya. Ada yang mampunya tenaga saya kuat, saya bantu orang. Ada yang mampunya saya punya harta, bantu orang, macam-macam. Maka pilihlah satu amalan yang bisa kita buat istiqomah. Karena untuk mengistiqomahkan semua amalan susah, ya, berat. Pilih satu amalan antara Bapak dan Allah yang tahunya. Bapak yang Allah yang tahu, ya Allah, ini saya pegang kuat sampai saya mati. Ini amalan yang bisa kita banggakan depan Allah, ya. Seolah ketika Allah cerita, wahai sefulan, apa yang kau berikan untuk saya, amal apa yang kau buat untuk saya, itulah amal yang kita akan banggakan depan Allah. Ya Allah, saya buat ini, ya Allah, untuk engkau, ya Allah, walaupun sedikit, ya. Tapi kita buat berterusan, atau wamuha, yang berterusan. Istiqomah itu namanya istiqomah. Istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi Pak, jangan kita nih ingin yang aneh-aneh, ya. Ini bahaya nih, manusia yang ingin aneh-aneh, yang ingin luar biasa. Jangan, jadilah manusia biasa saja, tapi istiqomah, ya. Tak hebat guru nih, hujan masih basah juga hujan. Oh, dia ingin dapat guru yang kalau hujan nggak basah. Nah, yang luar biasa, ya. Kenapa dianggap kalau ada karomah pasti hebat? Masa kena beling sedikit lalu kok, tak hebatnya. Saya ingin guru yang kalau dibacok nggak kena bacok, tak umpan. Ini baru hebat. Bukan, orang yang hebat itu bukan yang bisa aneh-aneh itu, bisa terbang, berjalan di lautan, itu yang hebat. Enggak. Yang hebat itu Pak adalah yang bisa istiqomah. Itu yang hebat. Jadi zaman dahulu Hasan Basri, ya, tabi'in Hasan Basri rahmatullah alaih, wali Allah. Ketika dia berjalan di depan Rabi'ah Al-Adawiyah, wali perempuan. Ya, Hasan Basri wali laki-laki, ini Rabi'ah Al-Adawiyah wali perempuan. Maka dia ingin menampakkan karomah dia depan Rabi'ah. Ya, dia berjalan di lautan. Hasan Basri berjalan di sungai. Tak tenggelam, tak basah. Wah. Wali-wali Allah, ya. Kata Rabi'ah, aduh, Hasan Basri berulah. Ya. Maka Rabi'ah terbang dia. Terbang di udara, Rabi'ah. Ketika turun nampak Hasan Basri murung. Hasan Basri lagi murung. Kalah aku nih. Aku baru bisa berjalan di air. Rabi'ah sudah bisa berjalan di udara. Nampak sedih dia, kalah kewalian aku nih. Maka kata Rabi'ah, wahai Hasan Basri, jangan sedih. Apa yang kau buat itu ikan bisa buat. Apa kelebihannya? Apa yang kau buat tuh ikan lebih hebat lagi dari itu lagi. Apa yang saya buat burung bisa buat. Apa yang saya buat terbang tuh burung bisa buat. Apa kelebihannya? Itu nggak ada kelebihan, nggak ada kebanggaan di situ. Yang hebat tuh Hasan Basri, seorang istiqomah dengan perintah Allah. Itu yang hebat. Yang istiqomah dengan perintah Allah itu yang hebat. Susah nih Pak, istiqomah, ya, berjamaah di masjid 5 waktu, susah. Itu enggak Pak? Bapak nanti akan ada ujian, ya.
tentang pekerjaan, anak istri, anak toko yang membuat kita terhalang dari jamaah. Pilih antara dua, tinggalkan jamaah atau ngurus dunia. Gimana, Pak? Enggak berat, enggak mudah nih. Istiqomah 5 waktu berjamaah. Ini hebat nih, ya bisa istiqomah nih, berarti dia bisa menyingkirkan yang lain-lain, ujian yang lain tuh. Ini yang hebat. Satu orang murid di India sudah berkhidmat sama gurunya 15 tahun, sekitar 15 tahun. Maka mulai di hati murid ini ada keraguan, guru pun ini wali itu enggak ya? Aku selama 15 tahun di sini nih, berkhidmat sama guru nih, tak pernah nampak karomah. Ada yang guru yang sholat Jumat di Mekah. Ya. Hebat tuh, enggak hebat tuh Pak ya. Allah ya, jangan terkesan-kesan. Boleh itu kita hormat terkesan ya, tapi itu bukan ukuran hebat. Bukan ukuran kewalian. Ya, ada orang yang aku jalan sama ustadz itu luar biasa Ustaz. Apa? Hebat nang karomah dia. Setiap jalan lampu hijau terus. Tak lampu merah. Ya, hijau terus. Wah, hebat wali betul ini. Nah, ini bapaknya aneh-aneh mulu ya. Inginnya kan aneh, enggak? Jadi kalau seandainya ustadz kedapatan lampu merah, berarti enggak wali itu. Jadi kata, aduh, guru aku tidak pernah nampak keistiqomahan ya. Kita pernah nampak karomah yang muncul yang aneh-aneh. Maka guru ini tahu ya, ini murid sudah mulai sini. Kayak anakku sini. Berapa lama engkau sudah sama aku? 15 tahun, wahai guru. Selama 15 tahun ini kau bersama aku, pernah enggak sekali saja engkau melihat aku minum dengan tangan kiri? Pernah enggak sekali saja kau lihat aku minum dengan tangan kiri? Enggak pernah, wahai guru. Wahai anakku, ketahuilah, aku minum dengan tangan kanan karena ini adalah sunnah Nabi. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Daripada 1000 karomah. Kau mencari-cari karomah yang aku buat ini, minum tangan kanan kiri, aku istiqomah sholat tahajud, aku istiqomah sholat sunat ba'diyah dan qabliyah, aku istiqomah puasa Senin Kamis. Itu enggak lihat itu. Enggak lihat. 15 tahun aku buat tanpa putus. Apakah itu bukan satu karomah? Satu kelebihan. Tapi itu enggak nampak dalam mata kamu. Dalam satu amal istiqomah lebih daripada 1000 karomah. Kalau Pak ya, jadi kita ambillah amalan yang bisa kita buat terus menerus. Insyaallah Allah kasih kita taufik untuk itu. Ada pertanyaan Pak? Iya, 2 menit lagi. Enggak ada insyaallah. Mari kita sama-samakan doakan saudara kita di Palestina. Kalau kita nggak mampu korban, membantu mereka dengan tenaga, dengan harta kita, minimal dengan doa kita. Sisipkan doa kita untuk mereka. Semoga Allah jaga mereka, Allah bahagiakan mereka, Allah sembuhkan yang sakit, Allah SWT tenangkan hati mereka, Allah berikan kedamaian pada mereka, Allah menangkan mereka dari musuh-musuh mereka, Allah berikan mereka kehidupan yang lebih baik daripada yang mereka rasakan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma ansur al-mujahidina fi Falastin. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma shfi maradahum. Allahumma shfi jurhahum. Allahumma as'idhum fid dunya wal akhirah. Allahumma ansurhum ala aduika wa aduwwihim. Allahumma ahlikil kafarata wal yahud alladzina yasudduna an sabilik wa qatiluna awliya wa kadibuna rusula. Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma shattit shamlahum. Allahumma zik jam'ahum. Allahumma anzil alaihim ba'sakal ladzi la taruddu 'alal qawmil mujrimin ila halaqi ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanallah bihamdi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.